al-ana'a fi jam'ihi, payah dalam mengumpulkannya, wasyula, dan lupa, an dzikrillahi ta'ala, dari mengingat Allah Ta'ala, bi islahihi, dengan mengaturnya. Bismillahirrahmanirrahim. Maqalat as-saminatu asyarah, qala ke-18. Qala Nabi alaihi salam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fi jam'il mali khamsata asya, sungguhnya dalam mengumpulkan harta itu ada 5 perkara. Minas sifati madmumah, jadi dari sifat-sifat yang tercela di dalamnya. Dari hadis ini menunjukkan bahwa ketika orang mengumpulkan harta, maksudnya secara berlebihan, maka akan datang sifat-sifat buruk dari mengumpulkan harta tersebut. Karena harta ini merupakan salah satu bagian dunia yang bisa membuat orang itu lebih dekat dengan Allah, tapi tidak sedikit juga yang bisa lalai menjauh dari Allah karena harta. Ada orang yang lupa karena mencari harta. Ada orang yang bahagia karena banyak harta. Ada orang yang gelisah karena tak mendapatkan harta. Tapi sedikit juga uang yang karena dengan harta dia jadi celaka. Dan ada orang yang tetap biasa-biasa saja meski tak punya harta. Tinggal lagi siapa orang itu ketika dia memandang harta itu sebagai apa. Di saat orang beriman memandang harta hanyalah sebagai satu wasilah, jalan untuk dirinya menjadikan harta itu mendatangkan ridha Allah, maka dia tidak akan tertipu dengan harta. Di saat seorang menjadikan harta itu sebagai tujuannya, dan dia mencari harta dengan bersusah payah, dengan jiwanya, dengan raganya, dengan pikirannya, seolah-olah harta itu akan dibawa hidup selama-lamanya, tak akan bisa meninggalkannya, maka dia tertipu, dia akan mendapatkan tipu daya harta itu. Maka hasilnya apa? Dia celaka. Celakanya di mana? Tidak saja di dunia, juga di akhirat. Meski dalam pandangan zahir manusia, orang-orang yang punya harta itu hidupnya bahagia, hidupnya sempurna. Tapi kesempurnaan itu bagaikan fata morgana, tak mendatangkan manfaat apa-apa kecuali kegelisahan dia dapat di dalamnya. Di mana letak gelisahnya? Terkadang harta itu membuat dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Terkadang harta itu menjadi takut dirinya akan ditinggalkan atau kehilangan harta miliknya. Maka harta ini satu ketika bahasa Al-Quran menjadikan sebagai perhiasan, zinatul hayatid dunia, perhiasan dunia. Tapi harta juga bisa menjadikan sebagai fitnatun, al-mal wal banun zinatun, harta anak itu jadi perhiasan. Tapi dalam bahasa lain Al-Quran mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya harta kamu, anak keturunan kamu itu jadi ujian. Maka jangan pernah berkecil hati ketika kita tidak termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah bagian dalam bentuk harta. Jangan menganggap Allah tak adil dengan ketentuannya ketika kita merasa diri kita tak pernah berada harta dalam genggaman kita. Tapi yakinlah setiap apa yang Allah berikan kepada hambanya itu merupakan ujian. Ujian dalam bentuk kesenangan, bisa juga ujian dalam bentuk kesusahan. Maka harta ini harus benar-benar yang punya harta dijaga untuk mendatangkan kemaslahatan ridha Allah. Yang tidak punya harta jangan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta. Nyambung tak ngomong ini? Dah. Kalau berbelit-belit tak ngomong.
tidak ya. Kalau bukan omongannya otak belit kali ya. Nah, dalam hadis ini dikatakan mengumpulkan harta itu ada 5 perkara, minas sifatil madmumati, daripada sifat-sifat yang terburuk. Apa buruknya? Al-ana ayatil wa husulul masyaqqah fi jam'ihi. Susah berat mengumpulkannya. Maka kamu jengok ngomong yang banyak harta itu tidak langsung mengedipkan mata, langsung berdebik, langsung harta didapat, tidak. Susah payah dulu, peras keringat dulu ya. Ada yang dapatnya secara instan, ada yang dapatnya secara berat, dari kecil, dari minus nian. Ada. Yang jadi persoalan sekarang bukan kerja keras mendapatkan harta itu. Karena kalau bahasa wong itu kerja keras itu bagian dari ikhtiar. Ada takdir di dalamnya, takdir mu'allaq. Takdir yang Allah berikan kesempatan manusia untuk meraih apa yang dia inginkan. Dan Allah memberikan kesempatan dengan hasil ikhtiar dan doanya tadi, keberhasilan dia dapatkan di dalamnya. Maka bukan persoalan dia mendapatkan harta tadi dengan kerja kerasnya. Itu bukan jadi persoalan. Karena sudah jadi hukum, sudah fitrahnya, sudah sunnatullah. Kerja keras itu bisa berhasil dengan daya guna yang apa kita dapatkan dari kerja keras itu. Yang jadi persoalan sekarang, bagaimana kerja keras tadi sesuai aturan Allah dah. Pakai jalan pintas dah. Bakal merusak orang lain dah. Bakal menyingkirkan orang lain dah. Bakal melakukan tipu daya dan kemusnihatan dah. Nah, itu yang jadi persoalan. Yang bukan jadi persoalan itu bukan kerja kerasnya. Maka tidak bisa dibohongi, wong yang kerja keras itu dia bisa berhasil dapat apa yang didapatkan. Tapi kalau wong malas, sebatas apa yang didapat? Tai mato wae yang didapat. Tai mak. Ngerti tai mato? Saya tai mato. Tidak berarti tidur wae itu. Nah, itu yang dia dapat, tai mato itulah dia dapat. Tapi kalau orang kerja keras, apa biar dia dapatkan? Walaupun pekerjaan itu dalam pandangan manusia itu ada katirti. Tidak, itu ikhtiar ya. Dan jangan pernah kita nak jadi wong lain. Ya Allah lemak nih, pengennya aku jadi direktur. Direktur apa? Hah? Perusahaan apa lang? Perusahaan ini apa? Sosis. Nggak wajar nak jadi direktur. Tidak langsung punya perusahaan, tidak. Kerja keras dulu. Ada yang cuma ngumpul-ngumpul sampah, ya. Depan rumahnya cuma berapa meter tanahnya, dia kumpul-kumpul sampah, baik. Lama besar, penuh sampah rumahnya. Ya, maksudnya itu yang dijual, bukan penuh sampah, bukan. Nah, disortir untuk dijual, bukan penuh sampah. Iya kan? Jadi jangan pernah kita kecil hati. Dan jangan bingung salah, dah ngapu mah ini salah, sebuah salah. Tidak. Jalani baik. Pokoknya ingat Ustaz. Ya, hidup ini apapun bentuknya, jangan kalah dengan tidur. Itu baik. Itu syaratnya Ustaz. Ilmunya jangan kalah dengan tidur. Artikel dewe. Tidak. Hidup ini kalau nak berhasil, jangan kalah sama tidur. Titik, selesai. Artikel dewe. Waktu sholat jangan kalah dengan tidur. Waktu aktivitas, Ustadz nganti gawe, bangun bae pagi itu apa bae gawe, kucak pada baca ini. Tidak, pagar wong mengot lurus ke. Nih, baju wong kerahnya tenaik turun ke. Ke perih kita bahasa masuk kiasannya. Banyak jalan lah. Minimal melek dulu mata pagi. Ada bae jalan gitu. Fresh pikiran. Tapi kalau hari-hari buka mata, dah lama tidur lagi. Yang kamu dapat di siko itulah tai mata. Besar tai mata. Jadi jangan kalah dengan tidur. Itu ilmu wong tuaku dulu. Kami kena marah nih kalau sudah subuh itu. Pasti kena marah bang. Minjak dah api gawi, tuwi togus. Bangunlah, pegawi tidur terus.
Kau jingok no ayam tuh nah. Pagi-pagi lah bangun, petok. Ada tak kamu jingok ayam tidur pagi-pagi? Sudah subuh. Ada? Belum ada, belum pernah. Ya, udah tahu rembo. Mending pala rembo tuh ya. Ayam stres itu tuh. Anginan kadang bagus ya. Kadang sendal jepit dipakainya. Nah, begitulah gambaran harta. Balik kepada bisnis sifatil mazmumah tadi. Payah kita nyarinya. Maka datang sifat mazmumah tadi. Wong nak numpuk-numpuk terus. Ngitung terus. Perkara kening, wah dia aku sekian, kurang ini. Misal dia punya duit misalnya 109 juta 595.000. Wah, ini tanggung cuma tambah dikit lagi pajak 510 juta. Lah dari 10 juta lang tanggung nih. Coba ini pajak 550 juta. Terus ditambah-tambah. Kaget datang sifat kekilnya, bakhilnya. Ya. Selakahnya, rakusnya. Nah, ini bahaya apalagi selakah, rakus. Kalimatnya panjang lagi turunnya, menghalalkan segala cara. Berejolah. Kata Allah tidak boleh, lantaklah situ. Kaget dulu, akhirat yang penting dunia dulu. Mana caranya? Pokoknya boleh, dapat, aku boleh. Nah, berejolah wong. Pokoknya jalannya mana? Tersuruh jadi, jilat sana jilat sini jadi, sogok sana sogok sini jadi. Yang penting apa yang aku pengen tercapai. Lantas dia kayak ngomong sukses. Wong lain banyak ngomong, oh dia sudah menjadi orang sukses. Kerabat-kerabat, oh dia menjadi sukses. Tetapi di balik sukses tadi lupa, belum tentu suksesnya tadi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dipelajari biar kaget tidak goyang, hati tidak goyang. Ya. Doa mudah-mudahan jadi orang kaya kalau. Amin. Ya dah. Tak lemak buntu tu memang gue. Siapa ngomong mau lemak buntu? Wong gila lagi tak tahan buntu. Tahu tak wong gila? Dia tak tahan buntu, nyari lokak duit dia. Injak duit 2.000, marah dia. 2.000. Tadi ngoceh-ngoceh, hang, injak 2.000 dijingoknya rai gitu. Cicak gila kau ni. Tak alam baik gila tu. Wasyughla an dzikrillah ta'ala bi islahi. Nah yang kedua, lupa daripada mengingat Allah Ta'ala karena sibuk ngaturnya. Wah, lupa mengingat Allah. Sibuk, orderan ini banyak. Allahu Akbar. Kaget dengar lagi, sebentar lagi. Lepas maghrib tambah heboh, iya, sehingga ada baik bahan. Belum nyatatnya, belum ngitungnya, belum ngalinya, belum tamu yang bakal ngejuk orderannya, sehingga tidak tahu lagi. Setiap maghrib pasti masbuk. Setiap maghrib, nah, heran juga aku. Kapan aku assalamualaikum barisan 2 baris belakang tuh panjang nian masbuk. Aman sekali 2 kali taruh tiap hari ku jingok wong itulah rai. Budak ini lagi. Mamang ini lagi. Heran juga aku. Apalah yang digawe ke sampai setiap hari masbuk itu. Kecuali buko yang puasa Senin Kamis lambat atau baru balik. Yo tidak tiap hari buko kecuali Ramadan. Mana kau terlambat? Buka Ustaz, hari Jumat baru buka. Nah, tidak akan ada tiap balik tiap hari, baliknya balik ke sorean. Mana kau baru balik? Mana balik tiap hari, bertahun-tahun tiap hari baru balik. Dari mana kau? Dasar sinilah, balik mana? Dari balik mandi. Jadi berpikirlah omongan aku dimaksud aku. Mana setiap maghrib yang masbuk tuh wong itulah. Barisannya itulah. Sama pula barisan itu. Aku kucirin nih, nah barisannya ini. Ini barisannya. Mengkali kalau subuh, mengkali kesiangan, ketidur. Maghrib. Ustaz sering ngomong, maghrib itu paling kuat setannya lepas maghrib. 5:30 tuh mulai kita lemak ngobrol. Ngopi lemak itu. Bergesa lemak itu. Jangankan kamu, laki bini ngobrol. Maghrib tuh tambah bagus, tambah mantap omongan tuh, tambah rami, tambah bagus, tambah apa? Tambah asik, tambah banyak bahan mulu.
Mendak kita berejo, dia ngoceh kita tinggal, kita singgung bulu lagi. Ndak peka, aku nak ngajak ngomong lah, lama gere. Setannya besar, setannya. Nah ini jangan tipu daya, makanya harta itu jadi tipu daya. La'ibun walahun, dunia ini permainan. Ya. Mana permainan, asik namanya main. Siapa yang tidak senang dengan permainan? Hati tidak senang permainan. Main ke HP itu senang itu. Asik main HP itu. Ya, mata terjelit no. Scroll terus. Oh, tahan. Permainan asik. Game itu asik itu. Tahan masang casan itu. Lagi mau nyelot itu. Sikok kabel panjang, sikok HP itu. Sambil merokok, semacamnya. Iya, mamang itu. Ya. Lah batuk-batuk pula. Iya, kopi di sebelah. Nyelot gawe mamang itu. La ilaha illallah. Mati ngantuk mamang itu. Lah buntu saro, hidup saro ulo. Nah, jauh dari Allah. Jadi ada banyak orang-orang yang karena dia sibuk mengatur hartonya, jadi dia lupa dengan Allah dan kecenderungannya itu. Maka dikatakan minas sifatil mazmumati. Kecenderungan ya, ingat kecenderungan meskipun tidak semua orang, tapi kecenderungan. Maka sahabat-sahabat dulu ketika mereka dikaruniai harta oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka takut kena tipu daya harta, dia serahkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Abdurrahman bin Auf, dia serahkan, bahkan dia bagi dengan saudara yang dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW ketika di Madinah. Dia bagi. Kenapa? Harta ini bahaya. Bahkan bisnisnya diajak, ditukar, diseparuhkannya untuk saudara yang dipersaudarakan Nabi bagi dirinya di kota Madinah pada saat hijrahnya Nabi SAW pada saat itu. Kenapa? Mereka takut tipu daya. Maka kalau bisa kaget harta, kamu dikasih Allah harta, jadikan untuk kemaslahatan, mendatangkan kebaikan, ya, menjadi wasilah untuk mendorong satu kebaikan dalam diri kita, keluarga kita, masyarakat kampung kita, termasuk skup yang lebih besar dalam bangsa negara kita. Dan banyak contoh-contoh yang tidak tertipu daya harta. Kadang penampilannya biasa, baik. Itu yang punya tol ratusan kilo di Jakarta itu. Satu tol itu berapa triliun budget pembuatannya itu. Ya, lagi ngomong ini buatan pemerintah, bukan ini duit aku, pemerintah tuh berutang dengan aku katanya. Saking banyak duitnya tadi. Jam tangannya bukan cak kita. Jam tangan biasa yang harga 800.000, kita pakam. Nah asirnya 1.700.000 harganya. Baju kaosnya, dress code-nya, outfitnya paling berapa dihitung dari pucuk sampai ke bawah. Kita berjuta-juta. Dia punya tol, kita punya apa gitu? Punya sungai gitu. Sungai sama jembatannya sama tempat yang mandian di pinggir itu kan. Penduduk muat bloknya dah enak. Ngopi dah. Ya oke lah, taruh lah. Tapi yang jelas ini jadi pelajaran untuk kita. Besok lusa tidak mesti dengan pelajar ini, kalau itu jadi orang buntu Ustaz, biarlah aku miskin Ustaz. Jadi aku di rumah Ustaz. Aku nak berzikir dengan Allah ya. Biarlah ada usahlah baca Allah baik ngejauh rezeki aku ya Allah lagi ya. Kalau aku nak ditakdirkan Allah menjadi orang kaya, jadilah aku orang kaya. Jadi orang kaya. Mau damai itu. Biarlah aku jadi dari orang miskin lah ditakdirkan oleh Allah ya. Biar aku tidak banyak tingkah. Oh banyak orang miskin berapa banyak tingkah? Banyak lah, buntu banyak tingkah banyak. Jadi orang tuh sesuai dengan apa yang kita usahakan. Gawikan sebenarnya apa yang harus kita kerjakan dalam urusan dunia kita. Ya, seolah kita dunia ini menjadi bahan kita. Ya, laksanakan kedekatan kita ibadah kepada Allah, karena inilah akan mendatangkan kebahagiaan dunia dan juga di akhir. Ya, jangan tertipu dengan harta. Maka ini dikatakan yang kedua, wasyugla an dzikrillah ta'ala bislahihi. Ayul mal, maksudnya mengatur harta tadi, lupa dengan mengingat Allah Subhanahu. Ketika kita berada dalam kondisi lupa mengingat Allah karena harta, maka berarti kita sudah terkena tipu
dayo harta. Wallahu a'lam. Itu nanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma agna bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma qil lana dhunubana wa walidina warhamhum kama rabbuna shighara. Waj'alna muslimin muslimat mu'minin wa ayyamul amal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahil alamin. Sallallahu